Oke, Miss, sudah. Sudah? Oke, thank you. Oke, halo semuanya. Welcome, welcome, welcome. Welcome ke workshop yang kedua dalam rangka Kido Hack dari Kode Kido dan Major League Hacking. Nah, hari ini kita akan meluangkan waktu sekitar 2 jam juga melanjutkan dari workshop yang pertama. Sembari Miss perkenalan, tolong di chat kalian juga tulis nama kelas dan asal kotanya di mana. Oke. Oke, ya sambil tulis di chat. Selamat pagi semua, selamat pagi, selamat siang. Oke, jadi hari ini kita perkenalan singkat dulu seperti biasa. Saya Miss Melanie, founder dari Kode Kido yang saat ini base-nya di Palo Alto, California. Di sesi hari ini kita juga didampingi dengan beberapa teacher dari Kode Kido. Ada Mr. Gian, Mr. Marvin, dan Miss Asri. Silakan perkenalan singkat. Ya, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Marvin. Saya lulusan IT dari Universitas Multimedia Nusantara yang ada di Gading Serpong. Saat ini saya base-nya ada di Kode Kido Gading Serpong juga. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giantio. Bisa panggil Mr. Gian. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika dari Bina Nusantara. Sekarang saya lagi internship atau magang di Kode Kido Semarang. Terima kasih. Oke, Miss Asri. Oke. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Asri Pramaswari. Saya lulusan dari S2 Universitas Udayana, jurusan Informatika. Sekarang base-nya ada di Kode Kido Surabaya. Yep. Oke, ya, thank you. Thank you semua. Jadi hari ini kita ada peserta dari berbagai lokasi, termasuk dari tim Kode Kido dari berbagai kota, bahkan Miss Melanie juga dari US, semua bisa bertemu di acara khusus, karena sekarang kita menggunakan teknologi, jadi walaupun dari berbagai lokasi, kita tetap bisa belajar bersama-sama ya. Sebagian dari peserta yang hari ini minggu lalu sudah ikut yang workshop pertama, jadi kita akan melanjutkan, tapi yang baru join kali ini juga nggak apa-apa, karena kita akan review sekilas tentang apa yang kita pelajari minggu lalu. Oke? Yang penting kalian siap login menggunakan laptop atau komputer, supaya nanti bisa pada waktu hands-on coding, langsung bisa mencoba. Kemudian juga harap menggunakan chat jika ada pertanyaan. Nanti di tengah workshop ini kita akan break ke dalam breakout room. Di dalam Zoom ini ada capability untuk itu, jadi kita akan break menjadi grup kecil yang masing-masing didampingi dengan teacher Kode Kido supaya lebih enak diskusinya. Oke? Oke, let's start then. Miss sudah buka presentasi. Oke. Oh ya, satu lagi. Karena ini memang ditujukannya untuk anak-anak Indonesia, jadi kita akan majority presentasi akan menggunakan bahasa Indonesia, walaupun slide presentasinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita kombinasikan ya, kalau yang memang butuh informasi lebih lanjut bisa bertanya. Tapi di sini Miss asumsikan semua bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Oke, so let's start. Oke, welcome. So, ini seperti tadi Miss bilang, ini adalah event yang kolaborasi antara Kode Kido dan
MLH. MLH ini singkatan dari Major League Hacking, itu adalah organisasi yang base-nya di US juga sebetulnya, tapi mereka sudah banyak melakukan kegiatan internasional yang memang misinya adalah di slide berikutnya. Nah, misi kita adalah empower hacker. Hacker di dalam hal ini adalah hacker yang positif ya, yang artinya orang-orang yang curious, yang ingin membuat sesuatu, yang ingin creating something, yang ingin memecahkan masalah. Jadi like white hacker, bukan hacker yang kriminal. Jadi sudah banyak sekali di berbagai negara, berbagai kota. Jadi senang sekali hari ini kita Kode Kido juga bisa ikut menyelenggarakan untuk komunitas di Indonesia. Kode Kido sendiri, perkenalan singkat adalah misi kita adalah juga menyediakan opportunity untuk anak-anak Indonesia untuk belajar coding dan computer science secara fun, tapi juga dengan menggunakan menggunakan material yang berkualitas dan didampingin oleh teacher-teacher kita secara live gitu. Jadi bukan modelnya adalah memang menggunakan live meeting antara kalau sekarang karena masa pandemik, jadi semua sesi juga dilakukan online, tapi tetap ada pendampingan teacher secara live. Kalau dulu sewaktu center masih dibuka, itu kita ada kelas di center. Dan karena base Kode Kido Headquarter, base-nya di Silicon Valley, USA, kita juga sering mengadakan acara yang berupa global gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan global yang dilakukan di Amerika atau di negara-negara lain dan kita dapat informasi itu karena memang posisinya di sini, kita juga share dengan komunitas Kode Kido yang ada di Indonesia juga. Jadi kalian ada kesempatan untuk ikut hal-hal seperti itu dan juga selalu mendapatkan informasi yang terbaru. Ini website Kode Kido jika mau lihat informasi lebih lanjut. Oke, so hari ini kita mau apa sih ya? Waktu minggu lalu kan kita sudah belajar sedikit tentang Python. Python sendiri seperti apa sintaksnya. Nanti kita akan overview. Hari ini kita akan fokus untuk melihat bagaimana menggunakan Python untuk membuat suatu web application yang sederhana. Di situ nanti kita akan menggunakan libraries, beberapa libraries Python yang memang berhubungan dengan project tersebut. Kemudian specifically web application yang kita buat adalah semacam chatbot gitu. Jadi memprogram supaya si aplikasi kita bisa respons ke conversation orang yang bertanya. Oke. Why does this matter? Kenapa kita perlu belajar ini? Terutama ini kita akan melihat proyek ini berhubungan dengan menggunakan Python dikombinasikan dengan artificial intelligence capability. Ya, jadi kita akan melihat salah satu proyek yang menggunakan capability tersebut, dan itu tentunya menggunakan beberapa library yang berhubungan. Ini hanyalah salah satu contoh ya, tentunya kan nanti banyak sekali hal-hal lain yang bisa dilakukan. Tapi supaya hari ini lebih menarik, kita langsung hands-on dengan satu proyek yang menggunakan contoh-contoh tersebut. Oke, sekarang kita Miss mau tanya nih, yang terutama yang minggu lalu ikut. Ada yang berani, salah satu yang Miss harapkan dari kalian yang ikut acara-acara seperti ini, terutama dari anak-anak Indonesia, harus berani ya, harus berani inisiatif, harus berani bicara. Nanti di akhir acara ini pun kita akan menunjuk beberapa anak yang mau presentasi hasilnya. Oke, jadi untuk latihan saat ini, misalnya dulu nih, siapa yang minggu lalu ikut workshop pertama, ada yang berani sharing apa yang dipelajarin? Silakan. Oke, ada raise hand ini, Miss Ben. Ya. Silahkan.
Ya, kemarin itu kita belajarnya soal menggunakan glitch yang salah satu workshop buat Python. Dan itu kita belajarnya soal variabel yang bisa menyetor data dalam satu variabel, dan ada loop yang supaya mengulang sesuatu yang kita tidak harus kita ulangin lagi gitu. Tidak harus Terus diketik satu-satu ya. iya. Oke. Terus ada juga apa ya, aku jadi lupa ya. Yang function itu yang soal buat random number generator. Oke. Sama buat list itu supaya kita bisa nyetor dalam kumpulan data-data dalam satu list itu. Oke, that's good. Balik ke 0. Oke, Ken mau share apa? Silakan Ken. Gimana? Return balik ke 0. Maksudnya udah ketik sesuatu, ada ketik return balik ke 0. Nggak ada tulis apapun. Maksudku nggak ada muncul apapun. Jadi 0 semua. Oh, oke. Itu pakai apa? Pakai return. Ah, oke. Terus di chat Edward menulis sesuatu gimana Edward? Mau bicara ngomong? Wait, Edward nggak ada suaranya. Oke, that's good, nggak apa-apa. Kita sambil lagi nanti ada pertanyaan yang lain. Tadi Ben sama Ken sudah share beberapa. Very good. Jadi minggu lalu betul kita menggunakan Glitch untuk sebagai platform aja ya, sebagai platform supaya kita bisa membuat coding kita di Python dan dijalankan di situ, itu menggunakan platform yang namanya Glitch. Seperti tadi Ben bicarakan, minggu lalu kita bicara menggunakan melihat beberapa contoh penggunaan variable, function, list, loops, import, ya. Terus kemudian ingat kan waktu minggu lalu masing-masing file ini adalah satu Python file, challenge.py, function.py, import.py. Kemudian nanti kalau mau dijalankan di dalam Glitch, kita tinggal ketik di terminal itu, kita ketik Python, kemudian nama file. Ya, caranya kan seperti itu. Dan ini contoh salah satu sinteks yang kita pakai pada waktu kita menggunakan variabel. Menggunakan variabel untuk menyimpan data. Nah, di penjelasan berikutnya ini summary dari yang kita pelajari minggu lalu. Ya, variabel adalah tempat menyimpan informasi. Loops adalah sesuatu struktur yang bisa dipakai untuk menjalankan perintah yang sama berulang-ulang tanpa kita harus mengcoding satu persatu lagi. Kalau function adalah struktur yang kita pakai dalam program kita supaya satu kelompok kode itu kita kelompokkan jadi satu, terus kita bilang istilahnya ini adalah satu function. Jadi kalau nanti di bagian kode kita butuh kegiatan yang sama, butuh kode yang sama itu, kita tinggal panggil aja function A, function B, seperti itu. Kemudian konsep lain yang kita pelajari minggu lalu adalah libraries. Ya, libraries adalah collection of function yang bisa kita import ke program kita tanpa kita menulis ulang. Jadi memang ada banyak library di Python yang tersedia, yang kita nggak perlu nulis ulang dari awal nih. Misalnya mau, contoh ya tadi tuh random, itu sudah ada function namanya random, kita harus import dulu library-nya, habis itu kita bisa pakai. Okay. Jadi minggu lalu kita melihat beberapa basic Python syntax dan konsep. Nah, hari ini yang kita mau lihat Miss di-unmute dulu, Miss, kepencet.
Ya, oke. Yap. Jadi untuk hari ini kita akan membuat chatbot tersebut. Jadi ini sekarang Miss coba ya, kita copy. Miss akan copy di chat supaya kalian juga bisa mencoba. Ingat nggak minggu lalu Miss juga tunjukkan ini. Jadi basically ini adalah outputnya nanti yang kita akan hasilkan. Ini adalah chatbot yang di mana kita bisa, misalnya kita mau ngobrol dengan seseorang yang ada di Twitter. Jadi ini Twitter handle. Misalnya Jokowi, Presiden Jokowi itu ada punya Twitter sendiri, namanya Jokowi ya, betul ya. Terus kemudian kalau kita say hi to Pak Jokowi, dia akan membalas dengan hasil Twitter dia. Gitu. Dan ini jawabannya memang masih sesuatu yang random, tapi ini betul adalah hasil Twitter dari apa yang Pak Jokowi posting di Twitter account dia. Seperti itu. Jadi aplikasi yang kita akan buat ini, step by step-nya itu basically adalah kita akan membuat program supaya bisa mengekstrak, mengambil data dari Twitter account tersebut, kemudian akan ada data cleaning, karena kita nggak mau random nih, misalnya Twitternya ada emoji atau ada link ke website lain, kita nggak mau. Jadi kita akan pelajari juga gimana sih caranya menghilangkan data cleaning tersebut. Nanti kita lihat caranya. Kemudian dari situ bagaimana caranya mengambil data tersebut dan menampilkan di hasil akhir seperti ini. Oke. Nah, karena kita akan menggunakan Twitter, jadi for fun kita akan ada quiz dulu tentang Twitter ya, sebentar. Tapi ini sebelumnya Miss jelaskan dulu. Jadi how does this work? Aplikasi itu gimana sih ya tadi? Jadi di bagian kotak yang pertama tadi kita akan kalian bisa masukkanlah Twitter account-nya siapapun. Misalnya kalian follow penyanyi yang terkenal atau bintang film, masukin aja situ coba. Masukin nanti terus kemudian pada waktu kalian type message-nya seakan-akan si orang itu yang jawab. Kemudian setelah kita masukkan message kita, Twitter name dan message akan dikirim ke Twitter. Dari situ aplikasi yang kita akan buat, kita menggunakan satu library yang namanya Beautiful Soup. Beautiful Soup ini salah satu library yang tujuannya memang tugas dia adalah scraping data. Nah, scraping data itu apa artinya nanti kita lihat ya. To scrape up to 10,000 tweet from a user using Twitter API. Aplikasi ini juga menggunakan Python library called Flask untuk menghandle request dan response. Kemudian aplikasi ini akan randomly menunjukkan Twitter dari orang yang kita tadi mau ngobrol itu. Oke. Nah, tadi Miss bilang, apa sih web scraping itu? Ya, jadi di dalam internet itu kan banyak sekali informasi ya. Website itu ada informasinya, Twitter ada informasinya, Facebook semua ada informasinya. Kebanyakan adalah bentuknya teks tentunya. Nah, Python ini memiliki library yang kita bisa pakai untuk scrape that text and copy from the website into a file. Nah, scrape itu artinya collect all the data or code from a web page. Jadi kita misalnya tadi ada kompas.com, itu kan juga banyak tuh teks berita-berita. Siapa tahu nanti kita misalnya mau ambil summary data dari situ, itu namanya istilahnya juga itu web scraping. Tentunya library ini kita masing-masing ada dokumentasinya ya, gimana kita cara pakainya dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan menggunakan library yang namanya Beautiful Soup. Nanti karena slide ini Miss akan share, kalian juga bisa baca sendiri di waktu luang untuk melihat detail dokumentasinya kalau misalnya punya ide untuk dipakai untuk aplikasi lain.
kita nggak perlu baca untuk saat ini karena kita akan hari ini akan langsung pakai, ya. Tapi ini ada referensi di sini. So how are we going to build it? Kita seperti minggu lalu ya, jadi kita akan menggunakan Glitch juga. Di situ sudah ada template, beberapa Python file yang belum lengkap. Nanti kita akan sama-sama waktu di breakout room untuk melengkapi kode-kode tersebut. Kemudian tentunya kita diskusi sekalian ya, tujuannya apa tuh, kalau pasti nanti akan banyak comments yang baru. Kita akan lengkapi, kita akan bicarakan masing-masing itu gunanya apa. Kemudian nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Oke. Nah, sebelum itu seperti tadi Miss bilang, kita akan lakukan quiz dulu, fun quiz dulu seperti yang kemarin menggunakan Quizlet. Oke. So let's see. Apakah kalian cukup familiar dengan istilah-istilah Twitter atau enggak? Oke. Let's see, copy. Ya. Silakan cek di chat dan klik join, kemudian tulis nama kalian. Miss, I don't use Twitter. You don't use Twitter, ya, nggak apa-apa. It's okay if you don't use Twitter. Okay. Aku juga, Bu. Aku juga This is nggak just pakai for Twitter. fun. Oke, kan juga nggak pakai Twitter ya, I know. Okay, good. So many people have joined. Let's see. Okay, misalkan start ya. Oke. Nanti kita bahas juga jawabannya. Kalau yang nggak pernah pakai Twitter, mungkin in the meantime I will also share. Bentar, Miss login dulu untuk menunjukkan Twitter itu apa. Oke, in the meantime, yang quiz, yang ini sangat pendek pertanyaannya, jadi just for fun, untuk supaya tahu istilah-istilahnya. Oke, Ara kelihatannya sudah selesai, dan Jehonatan, Arabel juga sudah selesai, oke. Jonathan CS nomor 1, Kelly San nomor 2, Nathaniel Darren nomor 3, Ara nomor 4. Oke, hampir semuanya udah selesai. Let me finish the quiz. Oke. Nah, sembari menunggu hasilnya, nih Miss mau tunjukkan dulu kalau yang belum familiar dengan Twitter. Twitter ini basically sosial media ya untuk ya sebetulnya mirip semacam Instagram, Facebook begitu, bahwa orang bisa buat profile, kemudian setiap kali posting di Twitter itu istilahnya tweets, kayak soalnya simbolnya juga burung kan, tweet gitu loh, kayak
ngomong. Soalnya dulu waktu pertama kali dibuat, sekarang kayaknya udah nggak ada batasnya ya. Kalau dulu waktu pertama kali dibuat, memang tujuannya adalah supaya orang ini kalau mau posting sesuatu pendek, maksimum 140 karakter. Jadi setiap di sini tujuannya memang berita yang cepat, yang pendek-pendek, tapi salah satu yang membuat Twitter cukup terkenal pada waktu awal-awal itu adalah penggunaan hashtag. Jadi kalau misalnya kita lagi mau posting tentang suatu topik, kita bisa pakai hashtag ya, yang hashtag ini nih. Jadi misalnya kita mau lagi explore tentang pertandingan sepak bola atau tim sepak bola yang terkenal, kita bisa search dengan menggunakan hashtag tersebut. Nah ini misalnya Presiden Jokowi punya akunnya selalu diikuti dengan @ seperti ini, @Jokowi. Jadi akan ada semua postingan oleh Presiden Jokowi seperti itu. Oke. Nah, oke. Jadi Twitter seperti itu. Nah, nanti chatbot yang kita mau pakai itu mengambil data dari Twitter account yang kita entry, kemudian kita akan lihat bagaimana aplikasi kita bisa mengambil data tweets tersebut seakan-akan kita ngobrol dengan si orang tersebut. Nah, ini tadi contoh hasil kuis kita ya. Number of character in a tweet 140 yang betul. Apakah yang kita sebut message yang diposting di Twitter? Tweets. Tadi kita udah bilang. If you want to search a topic in Twitter, kita pakai ini hashtag. If you find someone whose tweet interests you, you should. Nah, kalau di Twitter itu istilahnya itu we follow them. Kalau we follow, berarti nanti akan keluar postingannya. Mirip lah seperti kalau kalian pakai Instagram atau Facebook atau TikTok ya, kalau yang zaman sekarang. Kemudian kalau kita share sama di else tweet, istilahnya adalah retweeting. A username or handle dimulai dengan karakter ini Direct message bisa, kita kalau mau kontak langsung ke orangnya, itu istilahnya sama DM juga. Ya, ini terakhir hashtag. That's all. Jadi itu sekilas tentang Twitter, karena kita mau bikin aplikasinya untuk Twitter, ya tentunya mesti tahu sedikit ya, at least. Oke. Untuk yang tim Kode Gido, kalau misalnya di chat ada sesuatu yang mesti dijawab, kasih tahu ya, misalnya nggak cek chatnya. Oke. So, kita kembali lagi ke presentasi untuk melihat. Jadi bagaimana kita akan membuatnya? Pertama kita akan copy dari platform Glitch, ya. Nah, tentunya ini kelihatannya kok banyak sekali stepnya, tapi nggak apa-apa, kita makanya hari ini kita belajar sama-sama didampingin oleh teacher Kode Kido. Tentunya seperti kalian mungkin yang minggu lalu udah coba ya, kalau yang sudah pernah belajar coding menggunakan block programming itu kan nggak perlu diketik, tapi kalau Python itu kan salah satu yang memang text based, artinya kan berarti memang kita harus mengetik kodenya masing satu persatu. Copy and paste bisa, tapi juga kan kebanyakan harus mengetik dan harus mengikuti sintaks atau mengikuti aturan yang untuk kode tersebut. Jadi kadang-kadang kalau kita jalankan, wah kok ada error. Kenapa? Most of the time, it's typo. Typo ngerti kan artinya? Kalau bahasa Indonesia, typo artinya salah ketik lah ya. Salah spelling gitu misalnya. Oh kurang koma. Atau waktu mengetik comments kan itu semua pakai bahasa Inggris, spellingnya keliru. Nah itu semua itu typo. Biasanya seringkali kalau kita coding ada error, itu karena masalah typo aja. Jadi coba dilihat lagi teliti. Kemudian kalau menggunakan Glitch sendiri itu ada feature yang namanya rewind. Jadi kalau misalnya kita mengetik beberapa baris, kemudian waktu di baris 10 dijalankan bisa, terus pas mengetik lagi ke baris 11 jadi error, kita mau kembali lagi bisa rewind. Dan it's okay to make mistake. That's why we are here. We want to learn, we make mistake. As long as you learn from your mistake, karena kita belajar sesuatu yang baru ya, jadi tentu pasti ada kesalahan. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah, gitu belajar lagi. Oke?
Now let's get started. Sebelum ke breakout room, Miss mau tunjukkan dulu overview dalam grup besar ini. Nanti kita breakout room akan mengikuti instruksi yang sama. Oke. Jadi hari ini kita akan fokus akan menggunakan dua skill dari Python yang terutama. Yang pertama adalah istilahnya regular expression. Itu adalah programming konsep yang akan kita pakai untuk mengelola teks. Karena kita tadi Twitter yang mau kita ambil kan adalah teks ya. Jadi kita akan menggunakan komen-komen yang berhubungan dengan regular expression ini untuk mengolah teks tersebut. Kemudian kita akan menggunakan import, itu menggunakan function dari source yang lain, dari library yang lain. Contohnya tadi, apa tadi istilahnya apa? Beautiful soup, ya, itu library yang akan kita pakai. Data cleaning itu ada terminologi lain lagi hari ini yang relevan. Data cleaning adalah menggunakan code untuk edit atau remove hal-hal yang kita tidak mau dari data yang kita ambil. Jadi tadi kan tahap pertama data scraping. Data scraping ngambil data. Setelah kita ambil data, sebagian mungkin kita nggak mau tampilkan. Nah, itu stepnya istilahnya data cleaning. Kita bersihkan yang nggak mau kita ambil, itu akan digunakan filter. Kita akan ada kode-kode yang kita bisa memfilter data tersebut. Kemudian dibuat lebih standar, sehingga bisa lebih mudah untuk dipakai di tahap berikutnya. Okay, so the best way to learn to code is to code. So let's dive in, ya. Jadi seperti minggu lalu kita akan menggunakan glitch.com. Nah, ini ada linknya. Nanti Miss akan copy and paste di chat. Tapi sementara ini kalian lihat dulu sama-sama. Nanti setelah itu kita akan lakukan masing-masing. Jadi ini copy ya. Misalnya ini kan Miss sudah copy. Kemudian kita copy seperti ini. Itu akan langsung membuka di layar glitch. Dan di layar glitch ini akan ditampilkan hasil akhirnya setelah kita jalankan. Ini hasil akhirnya seperti yang tadi kalian lihat ya. Tapi karena ini belum di coding lengkap, jadi kalau kita jalankan misalnya tadi Jokowi, ya. Sekarang misalnya Miss type, "Hai Pak Jokowi." Belum, masih error. Si robotnya akan bilang, "Sorry, I couldn't process that, try again." Masih belum bisa karena ada beberapa bagian yang belum lengkap. Pagi, sama, semua masih error seperti itu. Misalnya Miss ketik NASA, ya, sorry, I couldn't. So, karena memang ini belum lengkap. Jadi tugas kita hari ini untuk melengkapi program yang hilang itu. Setelah kita buka link ini di Glitch, nah, kita mau perbaiki ya, jadi kita harus klik tombol yang di sebelah kanan bawah, yang remix your own. Itu artinya kita copy file tersebut, kita save ke account kita masing-masing. Nggak punya account nggak apa-apa, karena dia akan nge-save di browser. Tunggu sebentar, sabar, karena perlu loading dulu semua kodenya. Ya, jadi klik itu, kemudian klik remix. Setelah klik remix, nanti akan, nih seperti yang di presentasi ini, kita akan melihat di dalam template ini sudah ada beberapa file. Ada readme, ada config.py, ada glitch.json, ada main.py. Kita lihat apa sih artinya masing-masing file tersebut. Yang pertama, logo.svg is just a logo. Kemudian script.js itu adalah JavaScript file yang akan menambahkan bot response kita ke web page yang kita bikin. Kemudian yang sudah pernah belajar HTML atau CSS mungkin, nah ini juga nih ada dua file CSS dan HTML, itu yang tujuannya membuat tampilannya. Jadi kan kayak tadi di aplikasi yang kita lihat ini, show nih.
Nah, ini penampilan aplikasi kita seperti ini itu ditentukan oleh kode yang kita taruh di style CSS dan homepage HTML. Config.py adalah file yang memberi instruksi ke Glitch bagaimana cara menjalankan file coding program kita. Main.py, ini yang paling penting, itu adalah Python file yang akan menghandle request dan response untuk semua file tersebut. Ya. Kemudian yang kita akan banyak melakukan update adalah di file terakhir, namanya nih Twitter Scraper Fetcher.py. It's a long file name ya. Tapi ini biasanya kita kalau memberi nama file juga sesuatu yang representasi supaya kita ingat ini apa sih isinya. Main tentunya file utama. Nah ini Twitter Scraper Fetcher. Karena kita akan menaruh kode-kode yang melakukan web scraping, fetching data atau mengambil data, kita taruh di dalam file ini. Kemudian, readme itu cuma deskripsi aja, file yang mendeskripsikan project ini apa sih. Jadi itu bukan kode, itu cuma deskripsi. Requirements.txt adalah file yang digunakan project ini untuk membuat listing semua library dan frameworks yang kita pakai. Kemudian resource MD adalah dan lain-lain, jadi nggak terlalu penting. Nah, contoh nih, misalnya tadi kita kembali lagi ke, nanti pas kalian buka, kalian akan lihat, jadi tadi readme, ini cuma ada deskripsi. Tapi yang akan kita banyak lakukan codingnya adalah di sini nih. Twitter Scraper. Ini kan masih kosong nih ya, masih kosong. Itu yang nanti kita akan sama-sama isi. Bagaimana sih cara mengambil elemen? Bagaimana sih cara kita mengambil Twitter user tweet dari Twitter aplikasi untuk dibawa ke sini? Bagaimana cara kita cleaning data tersebut? Nanti kita akan taruh kodenya di sini. Oke? Oke, now sekarang kita udah dapat gambarannya, kira-kira struktur proyeknya seperti apa. Kita akan langsung masuk ke breakout room. Oke. Gimana, ada pertanyaan so far? Dari... Ada, Miss. Iya, bagaimana? Jadi coba bilang dulu nama kamu siapa? Henry Tan. Oke, Henry Tan, gimana pertanyaannya? Jadi main Twitter tuh asik ya. Ya, itu kan salah satu platform sosial media ya. Ini kebetulan hari ini memang kita contohnya bagaimana sih kita membuat Python program yang bisa mengambil data dari Twitter. Ada bahasa program yang pakai titik koma? Nggak ada. Bagaimana kan? Sorry? Nggak ada. Tunggu dulu. Ada bahasa program yang pakai semikolon? Yang pakai semikolon? Yang pakai Nggak ada. Ada. Bentar, titik Henry. koma? Yang pakai titik koma. Bahasa program. Ya. Banyak. Plus, Java, C#, R. kita probably programming language yang medium level gitu ibaratnya. Ya. Kalau Python kan kayak agak simple tuh. Simplified version lah Python itu. Ya, Python actually it's very close to human language ya. Jadi makanya kebanyakan malah justru lebih mudah dipelajarin karena apa? Yaitu komen-komen si Python itu sudah mirip, misalnya kayak kemarin loops itu juga tinggal pakai for, ini range, itu kan udah bahasa Inggris lah ya, bukan bahasa mesin gitu. Tapi memang ada bahasa pemrograman yang lebih low level yang apa? Even kata-kata comments-nya itu kita harus benar-benar memorizing karena sama sekali nggak mirip dengan bahasa Inggris gitu kan. Oke, teacher Kodekido, kita siap ya? Kita masukin breakout room.
Ada 95 peserta. Wah, cukup banyak juga hari ini ternyata. Oke, Miss akan masukkan ke breakout room. Akan ada 3 breakout room dengan Miss Melanie, Miss Melanie sama Miss Asri deh, sama kemudian Marvin sendiri, Gian sendiri. Oke. Kita breakdown. Kemudian kita akan ada waktu sampai jam 11.30 di breakout room itu. Oke. Sorry. Miss stop share dulu, kemudian Miss akan masukkan ke breakout room. Oke, Miss. Ya. Bentar ya. Oke, open all room. Miss pastikan ada teacher di masing-masing. Tunggu sebentar. Marvin di breakout room 1. Gian, Mr. Gian, di mana Mr. Gian? Mr. Gian di breakout room 3. Oke, berarti Miss Melanie akan ke 2 dengan Miss Asri. Oke. Nah, halo. Kita di breakout room 2. Oke, Miss. Ya. Oke. Now, Hello. kids. Ya, ready ya? Halo. Kalau lagi tidak bertanya, tolong di mute, soalnya mungkin kalau ada background noise. Jadi langkah pertama adalah Miss akan copy link ke Glitch yang ada template tersebut. Tunggu sebentar. Miss akan copy di chat. Oke. Silakan buka link tersebut, kemudian kalau ada yang kesulitan, silakan ngomong. Tapi setelah dibuka, tunggu dulu sampai Miss akan tunjukkan kode pertama yang mesti kita lakukan. Oke. Kalau yang sudah berhasil membuka link tersebut, kemudian kodenya sudah loading, tolong pencet jempol di chat. Pakai reaction di Zoom itu kan kelihatan kan reaction supaya Miss tahu udah bisa belum. Oke, good. Mata air Aisyah, Sian, ya, ya. Oke. Miss akan share. Apa tadi, Miss? Nggak kedengeran. Di chat ada link yang perlu dibuka. Link yang di chat dibuka. Kemudian dari link tersebut itu akan membuka Glitch yang ada programnya. Ya. Oke. Kelihatannya hampir semua sudah oke. Oke. Jadi sekarang kalian balik lagi ke lihat layar presentasi dari Miss. Langkah pertama yang mesti kita lakukan, ada file yang namanya .env. Kita buka file tersebut, kemudian kita tulis semua
perintah yang seperti Miss tunjukkan di layar ini. Jadi untuk Twitter API itu HTTPS localhost. Oke, supaya kalian nggak perlu terlalu. Nah nih, jadi buka yang mana? Saya confused. Bagaimana? Buka yang mana? Saya confused. Oh ya, kalian bisa lihat layar Miss kan? Layar Miss menunjukkan glitch, kemudian tulisannya ini .env. Bisa, Miss. Ya. Nah, di layar kalian kalau klik env ini akan sama nggak seperti ini? Sorry Miss, tadi buka yang mana Miss? Pertama buka yang link di chat. Betul. Buka link di chat, nanti layarnya akan seperti apa yang Miss share saat ini. Miss, tapi nggak langsung kayak gitu. Ya, dibuka-buka dulu. Coba, siapa tadi tuh yang tanya? Clement? Ya. Clement boleh share screen? Dulu kali. Oke. Oke, ya. Yes, begini. Oh ya. Yeah. So, this is a good question. Yang lain kalau yang sampai ada begini, ada satu step. Kalau scroll down ke bawah, kita harus klik yang tulisannya tadi remix. Nah, itu remix. Ya, klik itu. Remix your project. Setelah klik tersebut, nanti setelah loading selesai, kita akan bisa melihat semua template yang sebagian masih kosong. Nah, itu kan? Betul? Seperti itu? Ya, thank you. Ya. Langkah pertama kita klik yang namanya .env. Ya. Sekarang Miss kembali lagi share. Jadi langkah pertama klik yang .env, seperti kalian lihat di sini ini kan kosong nih. Twitter API kosong, Twitter Fletcher kosong, Flash NV kosong, Flashport kosong. Ini semua kita harus isi supaya aplikasi kita bisa bicara dengan Twitter gitu. Nah, diisinya apa? Oke. Diisinya nih yang Miss tunjukkan di layar. Harus diketik. Memang diketik. Oke, Pak. Kalau gitu yang pertama Miss copy juga ke chat ya. Soalnya itu cukup panjang daripada salah ketik. Kalian bisa copy paste. Yang pertama adalah Twitter API, kita harus copy paste ini, URL ini. Kemudian yang kedua sih ketik aja ya, scraper. Yang ketiga development, yang keempat 500. Itu semua dimasukkan di sini. Jadi masukkan seperti ini. Kemudian ini masukkan scraper development 500. Scraper development 500 begitu. Oke. Can you send the link to the website again? Oke. Oh, Miss Asri tolong copy paste link yang pertama, Miss Asri. Oke, jadi langkah pertama mengupdate file environment dengan variabel ini. Kalau sudah, tolong jempol lagi, jempol, reaction. Oke. Ya, sudah mulai jempol. Oke. Harus sign in atau tidak? Tidak perlu sign in. Bisa langsung dipakai. Oke, itulah langkah pertama ya. Jadi file environment kita update dengan 4 variables berikut. Setelah itu, kita akan mulai mengupdate file yang namanya ini. Tadi yang Mas bilang namanya paling panjang, Twitter scraper fetcher.py. Setelah kita buka, itu akan ada 3 function. Tapi masing-masing masih kosong nih.
function yang pertama, semua function kan diawali dengan kata-kata def ya, itu artinya definition atau define. Define function ini isinya apa, define function ini isinya apa. Nah, kita akan isi masing-masing. Ada 3 function. Yang pertama, get elements. Itu gunanya untuk mengembalikan semua data dari Twitter account. Kemudian, get user tweet. Itu mengekstrak tweet data. Kemudian yang ketiga adalah function namanya clean tweets. Itu kita akan cleaning the data. Seperti tadi Miss bilang, data itu kita bersihkan. Kita nggak mau mengambil emoji, kita nggak mau mengambil URL, sama data-data lain yang kita nggak mau. Jadi itu akan kita taruh di sini. Oke. Yang pertama, yang akan kita ketik, kita buat coding adalah get elements. Untuk get elements itu, kita akan menggunakan ketik ini. URL sama dengan Twitter underscore URL plus Twitter handle. Ya, jadi itu yang kalian ketik di sini. Di Twitter scraper, kita buka, kemudian di get element, silakan ketik sama persis seperti yang ditunjukkan di sini. URL sama dengan Twitter underscore URL plus Twitter underscore handle. Itu artinya kita akan memilih Twitter handle apa yang kita pakai. Oke. Ayo, bisa mulai dilakukan. Miss tunjukkan di sini supaya kalian bisa lihat dan coba ketiknya sendiri. Pakai URL. Ini. Persis seperti ini. Ya. Itu diketik di dalam file ini. Di bawah definisi function get element. Nah, ini di sini diketik di sini. Ya, oke. Sama Miss Asri ditulis juga situ. Kalau supaya bisa copy and paste boleh. Ya, itu kode yang mesti ditaruh di bawah function get elements. Sudah? Cukup singkat ya, jadi itu mestinya sudah. Miss akan pergi ke yang berikutnya. Nah, setelah tadi itu baris nomor 15 ya. Kalau kalian mengikuti, lihat di sini juga bisa kelihatan, ikut aja langsung row number-nya supaya gampang ingat-ingatnya. Baris 15 itu tadi kita ketik URL sama dengan Twitter URL plus Twitter handle. Kemudian line berikutnya kita akan menggunakan request library untuk mengambil semua HTML data dari web page tersebut. Jadi tadi kan web page itu kita pilih Twitter dari siapa, misalnya Pak Jokowi atau siapa. Nah setelah itu yang berikutnya adalah ini, respon sama, oke, karena ini cukup panjang, lagi-lagi Miss boleh copy deh di chat. Tuh. Oke. Itu di row number 16, kemudian di row number 17 kita ketik ya. Di baris 17 adalah HTML sama dengan response.content. Itu artinya apa? Artinya kita hanya mengambil konten atau isi dari web page yang kita pilih. Itu aja. Jadi function get elements ini cukup sederhana. Mengambil data, konten dari HTML data dari Twitter account yang kita pilih. Oke. Elements.
Nah, setelah row number 17 selesai, kita bikin kode untuk berikutnya, row number 19. Soup sama dengan beautiful soup HTML parser. Ini artinya kita membuat satu variabel baru yang namanya soup yang mengandung objek beautiful soup. Yang kemudian akan menampung data yang kita ambil. Jadi data HTML tadi kita masukkan di sini gitu. Jadi row 19 masih di function yang sama ya. Row 19 adalah itu. Soup sama dengan beautiful soup HTML parser. Gimana? Ini di mana Miss tulisnya? Oke, ya good question. So, balik lagi, coba lihat screen-nya Miss Melanie, di mana tulisnya. Pada waktu kalian di glitch ini, ada satu file yang namanya Twitter Scraper Fetcher. Nah, itu di situ, kita klik. Nanti di dalam sini kan ada 3, Miss-nya nggak, screen-nya nggak kelihatan. Oh, sorry, dari tadi belum share screen ya. Sudah, Miss, baru aja hilang. Iya. Oke, tadi ada yang ikut share. Oke. Ya. Good question. So, tadi ada dari untuk coding aja. Dari Carrie ya. Jadi kita mau semua tulis di sini, Carrie, di bawah definisi get element. Ini yang kita lagi lakukan codingnya di sini. Mulai dari baris nomor 15. Nah, apa yang kita tulis? Nah, ini Miss kita buka sama-sama ya. Jadi yang tadi ketinggalan bisa lihat lagi. Yes, boleh copy paste. Boleh. Asal mengerti. Mau Miss copy paste dari mana? 15 row number berapa? Oh, 21. Dari nomor berapa? 21. 21 ya. 21 cukup panjang ya soalnya, sorry. Oke, ada pertanyaan, soup itu untuk apa? Oke, soup ini hanya coding. Nama variabel. Kita bisa kasih nama yang lain juga nggak masalah. Tapi di sini adalah soup variabel ini kita pakai untuk menyimpan semua informasi yang tadi kita sudah ambil dari Twitter. Oke. Kalau ada yang butuh bantuan di baris berapa, tulis aja di chat, nanti Miss Asri bisa copy paste ke situ. Jadi sekarang kita sudah mencapai baris ke-21 ya. Ini semua ini adalah bagian dari satu function. Seperti kalian lihat nih, semua perintah ini ada spasinya di depannya ya. Jadi semua ini adalah bagian dari function yang namanya get elements. Oke, function pertama udah selesai nih. Gimana? Coba tolong lagi cek lagi siapa yang sudah kasih jempol untuk function ini. Line 15, 16, 17. Oke, Miss Asri bantu copy. Oh, Mas Asri bisa copy paste nggak sih, Miss Asri? Bisa, Miss. Oke. Bisa ya? Oke. Ada yang minta bantuan untuk 15, 16, 17. Nah, kalau kayak gini kan. Oke. Oke, kalau yang sudah, coba, oke ini Ara kasih jempol. Ara coba share screen kamu supaya kita bisa lihat apakah sudah selesai di yang level get elements. Ara bisa screen sharing? Ara nggak ada suaranya. Atau Nathaniel?
Miss, dia lagi lagging kayaknya. Oh. Oke, ya Nathaniel. Oke. Nathaniel. Oke, kita lihat. Jadi di get elemennya sudah lengkap. Oh, ini siapa nih? Nathaniel kayaknya udah betul tadi. Oke, kita lanjutkan deh kalau begitu. Beberapa sudah. Oke. Sekarang Miss share lagi. Oke. Jadi tadi apa yang sudah kita lakukan? Kita barusan share screen. Oke. Kita barusan melengkapi function namanya getElements. Itu pada dasarnya kita membuat objek yang dikasih nama beautiful soup. Kemudian menggunakan objek ini untuk searching data, HTML data, dan mengambil semua data yang mengandung tweets dari Twitter account yang kita pilih. Kemudian, nah sekarang kita akan ke function yang kedua. Function yang kedua namanya getUserTweet. Di sini kita akan menggunakan function ini untuk return atau mengembalikan a list of tweets yang tadi kita sudah ambil. Jadi dari situ kan tweetsnya dari misalnya tadi Pak Jokowi ya, tweetsnya kan ada banyak sekali. Kita function yang ini adalah mengambil tweets tersebut. Jadi oke, Miss. Ya. Nah, itu kodenya itu aja. Untuk line number 24 ditambahkan seperti itu. Kemudian line number 25 cukup singkat. Ketik aja. Tolong Ray Andrew jangan spamming chat ya. Kita di sini sama-sama belajar. Kalau misalnya ada yang tidak sopan atau tidak mengganggu acaranya, nanti nggak kick out from the Zoom session. Oke? Oke, line number 24 apa artinya? Oke, that's a good question. Di sini lagi-lagi kita membuat satu variabel namanya elements. Yang variabel itu memanggil fungsi yang kita sudah buat sebelumnya. Fungsi yang sebelumnya kan getElements ya. Jadi kita ambil hasil dari fungsi yang pertama, kita masukkan ke sini. Kemudian dari hasil tersebut kita akan membuat list. Nah, kayak di minggu lalu kan kita belajar nih, bentuk bracket yang seperti ini adalah list. Itu kita taruh di sini. Jadi semua data-data tweet itu akan kita masukkan ke variabel yang namanya tweets. Kemudian setelah itu masih di dalam function yang sama, kita akan menggunakan loops. Nah, ingat kan minggu lalu pakai loops for post in element. Ini artinya jadi kita akan loop sebanyak jumlah tweet yang kita dapatkan nih. Ya, jadi nanti tergantung jumlah tweetsnya berapa, sejumlah tweets yang kita dapatkan. Kemudian ada lagi for lagi, jadi 2 kali loops. Itu adalah loop inside loop. Di sini akan perintahnya adalah if text string is not empty, tweets append text string. Artinya adalah jika teks tersebut ada isinya, tidak empty, kita akan ambil data tersebut dan kita masukkan ke dalam list kita. Gitu. Jadi sepanjang ini tuh hanya kode ini cuma sebetulnya memeriksa aja apakah tweetsnya kosong atau enggak. Kalau tidak kosong kita simpan. Kalau kosong ya tentunya dia kode ini nggak ambil datanya. Terus lihat lagi cek berikutnya, tweets berikutnya ada nggak. Kalau ada taruh lagi di dalam list tersebut. Oke, ini cukup panjang. Jadi Kimis akan copy and paste untuk line number 27 sampai 32. Oke. Tapi harap perhatikan juga spasi ya, untuk Python ini spasi itu sangat penting. Jadi untuk for yang pertama ada spasi, kemudian for yang kedua dikasih lagi spasi, kemudian di dalam
for sendiri, semua teks yang akan diulang harus ada spasinya masuk ke dalam lagi. MS, we write the hashtag check if line contains real text. Nggak perlu, ya. That's a good question. Hashtag ini adalah We directly write if. ya, boleh. Kalau mau ditulis juga boleh. Ini cuman notes ya, komentar kan. Betul. Semua yang diawali dengan hashtag di dalam Python itu adalah cuman catatan kita sendiri. Ini tidak dijalankan sebagai kode. Oke, Miss Space line 24, 25. Oke, 24, 25 pendek aja dong, ketik aja.